Sebuah pernikahan yang sangat tidak biasa terlihat di Teheran, Iran. Ya, pengantin pria dan wanita pemirsa memegang senapan dan salinan Al-Quran di tengah perang Amerika Serikat Israel melawan Iran. Pasangan pengantin itu tetap menggelar upacara pernikahan di tengah perang Amerika Serikat Israel melawan Iran. Pernikahan ini dianggap sebagai semangat sejati rakyat Iran yang berdiri teguh melawan musuh dan tetap siap membela negara. Korps Garda Revolusi Iran kembali meluncurkan rudal gelombang ke-46. Ya, pemirsa, rudal menargetkan situs-situs Amerika Serikat dan juga Israel. Rudal-rudal canggih ini diluncurkan dan membuat langit Iran menyala. Iran menyebut rudal-rudal ini menargetkan 10 tempat persembunyian dan tempat tinggal di wilayah pendudukan serta 3 lokasi berkumpul pasukan Amerika Serikat. Serangan rudal ini sangat mematikan pemirsa dan merupakan bagian dari operasi True Promise 4 yang dilancarkan sejak wafatnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei yang diserang Amerika Serikat dan Israel. Tentara Iran telah melancarkan serangkaian serangan ratusan rudal yang menargetkan sejumlah fasilitas militer dan keamanan strategis milik Israel. Ya, salah satu sasaran utama yakni markas besar Shin Bet, lembaga keamanan internal Israel. Militer Iran menyatakan beberapa drone telah diarahkan ke berbagai titik penting. Salah satunya markas besar Shin Bet yang dikenal sebagai pusat operasional utama bagi aparat keamanan domestik Israel yang bertugas mengordinasikan berbagai kegiatan intelijen dan keamanan internal. Markas Shin Bet memiliki peran penting dalam melindungi pejabat tinggi negara serta menjaga keamanan infrastruktur vital di wilayah Israel. Serangan ratusan rudal terhadap markas lembaga tersebut sebagai bagian dari operasi militer yang sedang berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel. Puluhan orang dievakuasi usai serpihan bom tandan Iran menghantam sebuah bangunan hunian di Shoham, wilayah tengah Palestina yang diduduki Israel Jumat waktu setempat. Ya, sebelumnya wilayah Farzazir juga menjadi target serangan rudal Iran dan Hizbullah. Serpihan bom tandan Iran jatuh menimpa sebuah bangunan hunian 3 lantai di Shoham, Israel Tengah pada Jumat waktu setempat. Puluhan orang dievakuasi akibat insiden tersebut. Nampak kaca depan mobil pecah, puing-puing berserakan di tanah, serta kerusakan pada atap-atap bangunan terjadi. Para petugas pemadam kebakaran serta tim tanggap darurat pun langsung menyisir lokasi untuk mengevakuasi warga serta mengecek kerusakan bangunan. Sebelumnya rentetan rudal Iran dan kelompok Hizbullah Lebanon juga menghantam permukiman warga di kota Farzazir, Israel Utara pada Jumat dini hari. Sedikitnya 33 orang terluka dalam serangan tersebut. Para petugas tanggap darurat pun langsung berupaya mengevakuasi para korban luka dan dilarikan ke rumah sakit. Usai mengevakuasi para korban luka, para petugas menyisir lokasi kejadian di mana satu rumah hancur total dan rumah serta mobil sekitarnya mengalami kerusakan parah. Sebelumnya Israel Tengah menjadi wilayah terkena dampak rudal yang dikirim Iran pada Jumat waktu setempat. Sebuah ledakan besar mengguncang permukiman dan membuat sejumlah bangunan rusak. Warga merekam sebuah pesawat melintasi langit Israel. Kemudian tiba-tiba ledakan terdengar sangat besar.
Asap mengepul di atas reruntuhan bangunan dan properti yang hancur. Kejadian ini terjadi pada Jumat waktu setempat dan polisi langsung menyisir lokasi untuk mencari bukti. Warga pun sontak terkejut dengan dentuman kencang yang menghancurkan sejumlah bangunan. תוך כדי היה פיצוץ מאוד חזק, הגענו למקום והקרוון של החבר שלנו נשרף טוטל, נשאר ממנו רק רצפה. זה פחות או יותר התמונה, והיה שכן ליד שברוך השם שלא נפגע, והאוטו שלו הכל רסיסים, אבל בסדר, ברוך השם. Sejak serangan dari operasi gabungan Amerika dan Israel 28 Februari lalu, Iran memproklamirkan akan menyerang balasan terhadap korban-korban yang berjatuhan di Iran. Iran pun sudah beberapa kali menyerang Israel dan menghancurkan bangunan di Tel Aviv dan sekitarnya. Is in no better shape. Desperate and hiding, they've gone underground, cowering. That's what rats do. We know the new so-called not-so-supreme leader is wounded and likely disfigured. He put out a statement yesterday, a weak one, actually, but there was no voice and there was no video. It was a written statement. He called for unity. Apparently killing tens of thousands of protesters is his kind of unity. Iran has plenty of cameras and plenty of voice recorders. Why a written statement? I think you know why. His father, dead. He's scared, he's injured, he's on the run, and he lacks legitimacy. It's a mess for them. Who's in charge? Iran may not even know. Usai Menteri Perang Amerika Serikat menghina pemimpin Iran pengecut, sebaliknya Presiden Iran Masoud Pezeshkian terlihat turun ke jalan bersama dengan warga Iran berpartisipasi dalam pawai di perayaan Hari Al-Quds sedunia. Ini menjadi penampilan pertamanya di publik sejak awal perang. Rekaman video menunjukkan Masoud Pezeshkian berjalan-jalan di jalan pusat kota Teheran yang ramai. Nampak Pezeshkian berjabat tangan dengan beberapa orang, bahkan berfoto dengan warga yang ramah. Di tengah isu bahwa dirinya terluka akibat serangan Israel Amerika Serikat, Pezeshkian justru tampil di publik bertemu dengan warga Teheran. Presiden Iran hadir di tengah masa tanpa pengawalan pemirsa. Sementara itu, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Larijani yang juga hadir di lokasi menyatakan tekanan dari Amerika Serikat dan Israel membuat rakyat Iran semakin kuat. تمام مشکلش اینه که عقلش نمیرسه که ملت ایران ملت رشیدن، ملت قوی هم، ملت با اراده هم. هرچی اون فشار بیاره اراده ملت قوی تر میشه. این حمله هایی که میکنه از ترسه، از استیصاله. کسی که قوی باشه وسط تظاهرات بمباران نمیکنه. معلومه. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad, Irak dilaporkan menjadi sasaran serangan rudal Iran. Terlihat kobaran api dan asap tebal membumbung dari dalam kompleks diplomatik tersebut. Serangan ini berlangsung di tengah memanasnya konflik yang melibatkan Amerika, Israel, dan Iran. Insiden ini menandai serangan kedua terhadap Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad sejak dimulainya konflik yang melibatkan Amerika, Israel, dan Iran. Media Iran melaporkan bahwa serangan tersebut menargetkan sistem pertahanan udara kedutaan dan mengklaim berhasil menghancurkan landasan helikopter di dalam kompleks tersebut. Hingga saat ini, pihak otoritas terkait masih melakukan pendataan terhadap dampak kerusakan. Arab Saudi melalui duta besarnya untuk Indonesia menegaskan mengecam serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, begitu juga dengan serangan balasan Teheran terhadap Saudi dan negara-negara Arab di Teluk. Ya, pihaknya menyebut serangan ini bertentangan dengan hukum internasional dan prinsip-prinsip internasional. Arab Saudi melalui duta besarnya untuk Indonesia menegaskan mengecam serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Pihaknya menyatakan bahwa dari awal perang, pemerintah Kerajaan Saudi dan negara-negara Teluk telah menegaskan kepada Iran bahwa negara-negara mereka tidak mengizinkan wilayahnya dijadikan tempat untuk Iran melancarkan serangan. Namun demikian, Iran tetap melakukan serangan balasan ke negara-negara Teluk yang menjadi korban atas berbagai serangan Iran ke sejumlah fasilitas penting. Serangan ini bertolak belakang dengan prinsip bertetangga dengan baik serta bertentangan dengan hukum dan prinsip internasional. هناك أنا أشعرت في وسائل الإعلام الصورة ما هي واضحة فحبيت أوضحها. في هجمات صارت من إسرائيل على الجمهورية الإسلامية الإيرانية ونحن أدنا هذه الهجمات في البداية. قد يكون الهدف من هذه الهجمات هو محاولة جرد دول مجلس التعاون الخليجي للدخول في هذه الحرب، لكن احنا غلبنا مبدأ الهدوء والتهدئة وعملنا على هذا المسار. Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah saling melancarkan serangan rudal dan drone sejak 28 Februari 2026 setelah tewasnya pemimpin tertinggi Iran dalam serangan udara gabungan AS Israel. Sejak saat itu, konflik meluas ke sejumlah negara Teluk lain. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan militer Amerika Serikat telah membombardir target militer di Pulau Kark, Iran yang menangani hampir seluruh ekspor minyak mentah Iran. Ya, Trump pun mengancam akan menyerang infrastruktur minyak pulau tersebut. Trump mengklaim Komando Pusat Amerika Serikat telah melakukan salah satu serangan bom paling dahsyat dalam sejarah Timur Tengah dan menghancurkan target militer di Pulau Kark, Iran. Trump mengatakan saat ini Amerika Serikat memilih tidak menghancurkan fasilitas minyak di pulau tersebut. Namun Trump memberikan ancaman ke Iran jika mengganggu jalur pelayaran kapal di Selat Hormuz. AS pun akan mengawal kapal tanker melewati Hormuz dalam waktu dekat. Diketahui Pulau Kark terletak sekitar 30 km dari daratan Iran. Pulau ini menangani sekitar 90% ekspor minyak mentah Iran. Sementara itu, sebuah rudal Israel menghantam sebuah perumahan di kota Isfahan, Iran, sehari setelah perayaan Hari Kudus yang dirayakan seluruh rakyat Iran. Serangan itu juga merusak unit-unit perumahan, bangunan milik pasukan paramiliter polisi sukarelawan dari IRGC Basij. Lebih dari 1.000 warga sipil di Iran tewas imbas serangan gabungan Israel dan Amerika Serikat hingga pekan kedua. Serangan Amerika Serikat dan Israel menghantam bangunan berpenghuni di kota Teheran, Iran. Petugas penyelamat pemirsa temukan 4 jenazah di antara reruntuhan. Keluarga korban serangan Amerika Serikat Israel menangis mendapati anggota keluarganya ditemukan meninggal di antara reruntuhan. Bulan Sabit Merah Iran menyatakan bangunan yang hancur akibat serangan Israel dan Amerika Serikat merupakan distrik perumahan sipil. Dalam upaya penyelamatan, petugas temukan 4 orang meninggal dunia, sedangkan 5 lainnya berhasil diselamatkan. پدر خانواده رو زنده از زیر آوار در آوردیم. بعد مادر خانواده داخل آشپزخونه بود که شهید شد. 2 تا نوجوان بودن که 2 نفرش هم به درجه رفیع شهادت رسیدن و اینم که جوان خانواده بود که حدود 33 سال گفتن تقریبا سنشه که اینم درجه رفیع. Bulan Sabit Merah Iran sejauh ini merilis dampak serangan Amerika dan Israel makin meluas. Sebanyak hampir 43.000 bangunan sipil terdampak serangan, termasuk diantaranya 36.500 unit tempat tinggal.